وأنصرهم وفرائهم
بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيده الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأموالهم وعلومهم وأفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة فاتحة هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب كل خير في عهد كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. halaman 37 yang bawah belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin sudah jelaskan afiah di dalam agama, kemudian afiah di dalam dunia. Nah, kemudian Nabi berdoa, wa ahli, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau afiah pada al-ahl. Ahl ini adalah istri anak kita. Ini doa sering kita baca kalau kita yang lazim membaca al-wadul latif ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati
واحفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Jadi ini kalau ente biasa baca Al-Wirdul Latif, mengamalkan pagi dan petang, ketemu doa ini. Itu doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan setiap pagi dan setiap petang. Di antara doa Nabi adalah Nabi mohon kepada Allah afiyah fi ahli ini anak dan istri. Bagaimana pengertiannya? Memohon kepada Allah afiyah di dalam istri dan anak. As-salamatu min su'il ishrati. Yang pertama, Allah selamatkan dari pergaulan yang buruk. Jangan sampai ada suami yang sampai nabok bininya, kagak boleh itu. Waktu kita sudah diserahkan kepada si ayah, si istri, kita punya bini, saya nikahkan, saya kawinkan Anda dengan putri saya, sebutin namanya, dengan mas kawin dibayar tunai. Pas itu bilang saya terima nikahnya, kawinnya, sebutin namanya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Sejak itu tanggung jawab kita untuk membawa istri kita selamat dari dunia sampai akhirat. Jadi orang tua yang benar juga pernah nuntut kepada si anak untuk dipenuhi kebutuhan dunianya. Tidak. Dunia Allah sudah janjikan, Allah sudah jamin. Yang paling penting adalah kehidupan apa? Kehidupan akhiratnya. Selamat di dunia juga selamat di negeri akhirat. Nah ini, sejak itu si suami harus wajib memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh bilang bininya maaf anjing, nggak boleh. Dia kan begitu. Iya, panggil babi, pokoknya sarung apa tuh kalimat, nggak boleh seperti itu. Atau bininya itu dipanggil itu nggak boleh itu, kayak begitu. Nyakitin seperti itu. Jadi si suami nggak boleh su'il isyrah. Nah, mohon kepada Allah tadi dengan kalimat Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyai wa ahli. Juga kan anak sama, karena kita nggak boleh sembarangan. Harusnya anak itu ta'liban wa ta'liban. Nggak boleh orang tua sembarangan mengucap kalimat-kalimat yang sembarangan, misalnya bego, misalnya tuh anak sampai orang tuanya marah dikatakan bego lo, goblok, monyet lo, babi lo. Nah bapaknya siapa? Bapaknya siapa kalau anaknya babi? Bapaknya babi juga. Bego lo, goblok lo. Akhirnya ya anak benar-benar sebab orang tuanya bilang sabar saya dengan kalimat tadi, dengan sabar bego, goblok. Ini anak benar kan? Pintar kagak ya, anak ada tiga. Allahnya, bapaknya, ayahnya, sahabat saya bilang kalimat apa? Goblok, bego. Nah, bagi kita nggak boleh. Nah, mohon kepada Allah tadi, minta kepada Allah afiyah fi ahli, istri dan anak. Ya, suami muslim asyarah bil ma'ruf, harus mendahului istri dengan hal-hal yang baik. Jadi nggak boleh bilang kalimat-kalimat binatang. Si laki nggak boleh dengan kalimat biasanya. Kalau suami sudah mengucapkan kalimat-kalimat binatang kepada istrinya atau di depan anaknya, bininya bakal begitu, kan begitu. Ente punya kelakuan ucapan di depan anak, di depan bini, sering bilang kalimat apa misalnya? Monyet, anjing, ya, babi, segala macam. Nanti bini kita kehidup gitu kan? Begitu sama, ini sama-sama monyet, sama-sama apa? Sama-sama babi, sama-sama anjing. Nanti anaknya begitu ada lebaran, begitu waktu malam diucapkan kalimat anjing, diucapkan kalimat babi. Jadi dari lingkungan keluarga dulu, diri kita, kemudian istri kita, kemudian anak kita. Anak-anak yang di rumahnya nggak pernah mendengar kalimat-kalimat kotor, nggak pernah mendengar kalimat-kalimat anjing, babi, monyet, bangsa. Pas keluar tidak diucapkan kalimat-kalimat itu. Anda yakin kalau ini anak sudah keluar mengucapkan kalimat apa tadi? Babi, anjing, bangsa, pasti bapak ibunya nyebut kalimat itu. Pasti udah tuh. Pas keluar, barangkali bilangnya
anjing babi anda dari anak-anak TK, anak SD itu lagi marah main bola, ngomongnya apa? Babi, anjing lo itu, kadang-kadang kemaluan disebutin kan gitu. Ngeri kan? Ini yakin ini orang tuanya pasti ucapin kalimat itu. Anaknya gimana? Adik orang tua lagi pakai motor, malah ambil anaknya anjing lu ya, terbangnya jalan tuh, main anjing itu kayak begitu. Kita minta kepada Allah tadi, afiah di mana? Afiah di dalam ahli, itu dengan anak kita. Jadi bermula dari kita seorang ayah, seorang bapak, seorang ayah, kita dulu perbaiki diri kita, baru ke istri kita, baru nanti ke anak-anak kita. Yang namanya buah itu jatuh gak jauh dari mana? Dari pohonnya. Kalau kita melihat ada buah mangga, pasti pohonnya pohon apa? Pohon mangga. Ada nggak buahnya mangga pohon durian? Ya ada. Pasti buahnya mangga pohonnya pohon mangga. Inna hadhihi syamalah min tilka syajarah. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ada anak, ada seorang istri berucap dengan kalimat-kalimat kotor, dengan kalimat anjing, dengan kalimat babi, dengan kalimat bangsa, pastikan bapaknya, pastikan suaminya berucap dengan kalimat-kalimat demikian. Tapi kalau kita bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, pasti itu anak nanti pas lagi emosi ucapin kalimat apa? Astagfirullah juga, ikutin bapaknya, ikutin ibunya. Nah ini Nabi mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli. Apalagi wal amrani wal asqami. Yang dibilang afiyah dalam keluarga itu, Nabi berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakitnya batuk aja deh, ya. Batuk, pilek, pusing karena nggak punya duit deh. Penyakit yang ringan-ringan aja nih, jangan yang apa? Yang berat-berat. Nah, mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Makanya istighfar ini kalimat tua ini. Ente yang biasa baca al-latif minimal sehari sekali baca pagi atau baca sore saja. Kalau waktunya panjang, baca dua-duanya. Ada waktu nih, baca dua-duanya di waktu pagi, di waktu petang. Ketemu ini kalimat, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adhabatika an ubtala min tahti. Diamalin dulu. Nabi mengamalkan kalimat ini dan Nabi tidak pernah meninggalkannya pagi dan petang. Apalagi yang dibilang afiyah fi ahli wa syughluhum bi talabi at-tawassul fil hitami, dan sibuk istri anak itu dengan menuntut at-tawassul fil hitami. At-tawassul meluaskan pada harta bendanya, urusan akhiratnya dibelakangin. Ada sering kasih contoh, ada orang tua akan sangat marah si ayah dengan si ibu bila anaknya terlambat sekolah, ya kan begitu ya? Itu berarti di mengenai di rumah tetangga, keluarga, pasti ini ayah ini ibu sangat marah kalau anaknya sampai terlambat sekolah. Nggak pernah marah kalau ini anaknya nggak pernah mengerjain soal subuh. Nggak pernah marah, nggak pernah kedengeran ada ayah, ada bapak kalau anaknya terlambat sedang baik subuh. Kita pernah dengar tuh. Yang ada cepet banget tuh, nggak terlambat sekolah kan begitu. Tapi lepas sembahyang subuh, nggak peduli. Sama dengan bini, sama dengan istri, nggak bakal marah dengan suaminya kalau seandainya nggak sembahyang subuh. Tapi kalau nggak kerja marah, berangkat kerja bang. Nanti bos marah, begitu. Tapi saya sebenarnya tadi tak sama sekali. Padahal walal akhiratu khairul laka min al-ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Saya bilang bahwasanya kehidupan dunia yang kita miliki sekarang ini
Ente punya apa di dunia sekarang? Punya mobil, punya rumah, punya duit rekening banyak, punya apa lagi? Punya motor, apa lagi? Harta sebagai semua. Ente mati semua tidak bisa menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa menyelamatkan. Yang ente punya jadi harta warisan semua. Ente mati, kita mati, punya duit banyak miliaran, punya harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, kita mati jadi harta baru. Harta warisan, bukan punya kita lagi. Yang berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan SIM kita, bukan KTP kita. Yang berlaku di hadapan Allah apa? Amal soleh yang pernah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Karena itu semuanya Allah nggak tahu, dan Allah nggak mau tahu harta kita berapa. Ada malaikat bukan lagi tanya apa? Berapa duit ente? Ada, pasti bukan. Waman Nabiuka, waman imamuka, waman imamuka, waman ikhwanuka. Pasti begitu, waman ibladuka. Makanya kita kerja semaksimal mungkin untuk kehidupan dunia ini. Kemudian juga usaha, dagang, belajar, silahkan maksimal. Tapi jangan lupa untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas kita di alam dunia Allah katakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak lebih tugas kita di alam dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat rugi bagi seorang muslim, seorang muslimah yang hidup di alam dunia hanya sebatas dunia yang dia cari. Dari pagi sampai mati lagi dunia diamalkannya, di hatinya dunia lagi, di pikirannya dunia lagi, tanpa apa? Tanpa perhatikan kehidupan akhirat yang akan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi ahli. Itu ahli. Yang keempat adalah Nabi berdoa kepada Allah agar anak istrinya tidak sibuk dengan urusan-urusan dunia. Makanya kita punya bini, punya anak, bawa bini kita, anak kita untuk apa? Untuk dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nabi minta afiyah dalam harta. Bagaimana maksudnya afiyah dalam harta? Yaitu as-salamatu minal afatil lati tahdithu fihi. Selamat dari bala bahaya yang akan kejadian. Selamat dari pencurian, selamat dari kerampokan, selamat dari kemalingan. Tuh, demikian tuh. Jangan tinggal tuh. Selamat dari kebakaran. Di antara doa Nabi ini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Apa itu qasidah itu yang kita baca itu, yang wazannya itu mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, yang sama dengan qasidah ya Rabbi bil Mustafa billah qasidana wa firlana wa ma'daya wasi'al karamiyah. Apa kali itu? Lam yahdali muqaddaraha mutlaqan abada wa madza ada aslan minhu. Terus sampai habis, sampai hadul khosa isfa'an hadakun aminan min syarri nari wa sirafin wa min mihani. Jadi banyak doa di antaranya ini. Di antaranya doa lagi dan benar yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Agar Allah selamatkan harta kita, jangan sampai kebakaran, jangan sampai tenggelam, jangan sampai kerampokan, jangan sampai kemalingan. Baca kalimat doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Yang paling penting, keluarin dari harta kita yang kita punya. Sedekah setiap hari, zakat setahun sekali, kan begitu. Jangan kita boleh, kita punya harta tuh untuk jalan-jalan kebaikan, untuk jalan akhirat, silahkan keluarkan. Itu di antara jalan yang bisa menyelamatkan harta seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana bahaya yang akan kejadian. Di antara itu tadi baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.
Kemudian Nabi minta kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupkanlah aurat aku. Pengertiannya bagaimana? Satrul aurati amun li auratil badani wad dini wal ahli wad dunya wal akhirah. Tutupin kepada Allah, minta ditutupin badan kita. Kita bisa beli baju, bisa beli kain dari hasil yang halal, dari kerjaan yang halal. Jangan pernah kita beli baju, beli celana, beli kain yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah dari hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Abi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah kata beliau, satu perak yang ngambil dari duit yang kita punya untuk membeli baju yang kita pakai untuk sholat, kain yang kita pakai buat sholat, peci yang pakai untuk sholat, untuk ibadah mengaji, maka setiap ibadah yang kita kerjakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu bayangkan hasil kerjanya kerja yang halal, kemudian juga usaha-usaha apa? Usaha yang halal. Yang bukan hak itu jangan diambil, yang bukan hak itu jangan diambil. Oh, ini bukan hak kita, ini balik kita orangnya. Misalnya kan suka ada orang yang uji kita, ya dilebihin tuh kembaliannya. Padahal ini bukan hak kita, kita kembaliin. Oh, ini bukan hak saya. Itu belanja di warung misalnya, ente belanja totalnya 38.000, belum ente 50.000, balik berapa itu? Nah, dibalikin sama yang punya warung 32.000 dibalikin, itu kayaknya lebih. Itu balikin jangan deh. Kalau itu balikin jangan deh. Kayaknya itu ada balikin. Balikin itu bukan hak itu tuh. Yang wajib kita balikin 20.000, mana balikin 12.000 hak kita. Selebihnya bukan hak kita, balikin itu bukan hak kita tuh. Sekalipun orang Cina yang dibalas, sekalipun orang kafir yang balik itu tuh, orang Cina ini kan jangan, tetap mesti jaga itu, mesti dibalikin, nggak boleh seperti itu. Karena lebihnya itu bukan hak kita, adalah punya orang, itu merupakan di antara kerjaan yang haram. 20.000 kita belanja peci, berapa pecinya? 12.000. Dulu yang tadi itu yang lebih tuh, pakai peci buat sembahyang, pakai buat ngaji, kerjaan apa itu? Kerjaannya haram. Allah tolak kita punya amal ibadah setiap yang kita kerjain dari peci tadi, sebab ada duit haram dari kerjaan usaha yang haram. Ya Allah, mengerikan ya. Kalau di dunia belum ketahuan, tapi nanti di akhirat semua ketahuan semua. Ada usahanya. Ada kisah seorang saleh, dia habis makan daging, kemudian nyempil daging di mananya? Di giginya. Karena nyempil itu mengganggu gigi dia, pas dia lewat jalan ada pohon orang, dipotong sedikit doang batangnya. Buat ngambil apa dari itu? Ambil itu daging yang nyempil di giginya itu diambil. Kata Rasulullah SAW, hal itu akan membuat masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Sekecil batang pohon yang dia ambil, yang bukan haknya dia, maka nanti hal itu menjadi masalah di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya Allah, mengerikan. Makanya kita hal-hal yang bukan hak kita jangan diambil. Karena apa demikian? Ada hakim di atas hakim. Alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Di alam dunia bebas silahkan. Di alam dunia silahkan bebas dari KPK, bebas dari polisi, bebas dari jaksa, tapi jangan lupa ada Allah yang memiliki segalanya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Itu upayakan kerjaan kita, usaha kita, dagang kita benar-benar ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan tadi. Yang Nabi minta kepada Allah, satrul awrati, ditutupin badannya dengan baju, dengan celana, tapi dari kerjaan yang halal, dari usaha yang halal. Wadini, ditutupin aib dari agamanya dia. Wal ahli wal dunya wal akhirah. Allah tutupin auratnya dalam ahli, keluarga, istrinya, anaknya, di dunia dan akhirat. Kita sering minta kepada Allah dengan kalimat doa,
Ya Allah, di antara roti hadat itu di ujungnya apa itu? Apa kalimatnya? Di ujungnya Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Kelar roti hadat apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Ya alimas sirri minna la tahdikis sitra anna. Ya alimas sirri minna. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Ya alimas sirri minna, rahasia kami. Kita kalau Allah bukain aib kita dari dulu sampai sekarang, kita malu di hadapan orang. Ya Allah, kita banyak apa? Banyak dosa. Mulut kita dosa, tangan kita dosa, lidah kita dosa, mata kita dosa, telinga kita dosa, kaki kita dosa. Ya Allah, kita malu di hadapan Allah yang tahu semua maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, ya alimas sirri minna la tahdikis sitra. Jangan kau kuat ya Allah, jangan kau buka ya Allah as-sitra anna, tutupan tadi yang tutupin kami punya aib ya Allah. Kalau Allah buka aib aneh, dosa aneh, ente salah, aduh ya Allah, kita malu untuk di hadapan orang. Kenapa demikian? Yang tahu dosa kita dari pagi atau dari dulu kita ya Allah. Untung alhamdulillah ada ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikiannya. Jadi minta kepada Allah Nabi dengan kalimat tadi, Allahumma stur awrati wa amin rawati. Dan ya Allah, jagalah aku dari ketakutan aku. Kita katakan dari takutnya. Minta kepada Allah agar Allah pelihara, Allah jaga kita dari rasa takut kita. Biasanya orang yang takut kepada Allah, Nabi yang katakan, man khafallah khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadanya. Sebab ini orang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi. Nabi mohon kepada Allah, jagalah aku dari depan aku, dari belakang aku, dari arah kanan aku, dari arah kiri aku, dan dari atas aku. Nabi mohon kepada Allah dengan kalimat tadi. Ya Allah, nih artinya Nabi secara maksimal total berserah pasrah hanya pada siapa? Allah. Gak pakai iman, gak pakai sabuk, gak pakai keris, tuh gak pakai Nabi. Karena Nabi waktu perang lagi perang Uhud, Nabi kena tuh sampai berdarah. Kan begitu? Ada sahabat Nabi yang musafir tuh, pelipis Nabi yang berdarah sampai dijilatin. Sayyidina Khalid bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu dijilatin. Nabi berdarah. Nabi nggak tembak ya. Nabi nggak apa? Nggak tembak. Kalau sekarang pengen apa? Pengen tembak. Amin. Nyamuk pada bentong. Nggak pernah dengar ente buka sirah nabawiyah. Ente buka sirah nabawiyah. Ente buka sejarahnya Rasulullah SAW dengan sejarah para sahabat Nabi, dengan sejarah para ulama Nabi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beliau orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tembak semua. Imam Ahmad bin Hanbal dicocok ente. Dicocokkan beras berdarah beliau. Allah. Sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Utsman kan mati dia dibunuh. Kalau ente baca Quran di surah Al-Kahfi ada kalimat wal yatalattaf, dipakai apa itu? Quran apa? Ente baca Quran ya. Kalau baca Quran itu ada kalimat di surah Al-Kahfi wal yatalattaf, dipakai apa itu? Pakai apa? Tulisan merah. Itu darah Sayyidina Utsman itu jatuh ke kalimat itu. Tapi sampai hari ini ulama apa namanya itu? Apa namanya? Mengabadikan itu kalimat bahwa ini pernah kejatuhan darah daripada Sayyidina Utsman dari kalimat tadi apa? Wal ya Allah. Sayyidina Utsman nggak kebal ente. Sayyidina Bakar nggak kebal. Sayyidina Umar nggak ada kebal semuanya. Sampai Rasulullah SAW nggak kebal. Orang sekarang dari apa? Dari kebal. Allah. Tanya apa ente?
lebih hebat mana ibadahnya Rasulullah ketimbang orang yang tua? Oh, jauh. Lebih hebat mana ibadahnya para sahabat? Lebih hebat mana ibadahnya para ulama tabi'in? Allah. Jadi nggak ada kebal. Ada sering ngejek. Itu kebal. Ada nyamuk apa? Nyamuk kan kecil. Kalau mau kan nyamuk kontal ya. Aslinya kontal nyamuknya gitu. Ada kayak isap juga namanya. Berarti bohong banget. Itu tanda kebohongan situ jelas. Nasib, jadi Nabi mohon kepada Allah tadi, ya Allah jagalah aku di hadapan aku, di belakang aku, sebelah kanan aku, sebelah kiri aku dan di atas aku. Wa'udhu bi'adhabatika dawdana min tahti. Kalau yang sudah ngaji, kalau yang sudah berdiri syariat, nggak mau gitu-gituan. Kalau yang benar ngajinya dengan guru-guru yang benar, yang bersama salat dengan Rasulullah SAW, nggak mau gitu-gituan. Nggak mau gitu, nggak kayak gimana, nggak mau, prekeris, nggak mau, diisi-isi gitu. Oh ini, kalau ada yang ngumpul, langsung tahu yang ngumpul. Dia udah masuk, kayak masuk. Masuk apa? Masuk. Sini ada yang pacok sini. Yang pacok sini. Lo kan turun-turun, jadi turun-turun itu nggak dibohongin kan? Turun-turun itu enggak, coba yang macam orang, habis. Aneh punya teman namanya Pak Mudin orang pasar, anaknya Haji Maman Jamu itu nama Haji Nafis tunjuknya itu, Jamu Haji Nafis di pasar itu tuh terkenal. Lagi aneh duduk di situ, ada anak muda bicara tembak. Langsung Bang Udin ngambil golok yang udah dikarangkan. Bang Udin langsung ngambil lagi golok yang udah dikarangkan dari dapur. Sini ada yang bacok sini. Nggak perlu bercanda Pak. Oh, biasanya demikian. Orang yang akidahnya sudah mantap, ya pegang kuat terhadap ajaran Rasulullah SAW, nggak mau gitu-gituan. Yang ada berdoa, yang ada baca Ratibul Abbas, yang ada baca Ratibul Haddad, baca Al-Quran, baca selawat, menghindar, kan begitu. Belajar silat yang asli itu. Jadi bukan yang kebaruan asli. Jadi kalau ketemu orang ribut, tapi mesti pakai ada tekniknya. Bisa silat, bisa kungfu, bisa taekwondo, kan begitu. Silakan itu diperbolehkan pada hukum agama. Nabi berdoa dengan kalimat tadi ya, Allahumma hafidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi yang terakhir wa a'udzu bi 'azamatil mautana min tahti. Ini yang paling mengerikan ini. Kata Nabi, aku berdoa dengan kalimat ya Allah, bahwasanya aku ditarik dari bagian bawah aku. Ditarik. Dengan Allah kan mati begitu. Orang mati kan begitu. Kan kalau hartanya banyak. Allah tarik tuh semua hartanya tuh sampai korun sampai hari ini terus menolong sampai hari kiamat tuh. Jadi korun duduk itu terus siksa itu dengan harta itu. Makanya ada harta apa? Ada harta karun, ada harta karun. Tuh korun Allah tenggelamkan, Allah tarik sampai ke permukaan dunia nggak habis-habisannya sampai hari ini. Fir'aun sama, Fir'aun di lautan Allah tarik. Jadi orang yang demikian Allah siksa mereka, Allah ada mereka. Maka Nabi berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, wa'udhu bi'adhamatika al-ta'ala min tahti. Amalin nih, baca pagi dengan petang. Kalau nggak sempat pagi doang, kalau nggak sempat petang doang tadi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa wahfa'an rawati wahfadni min bayni يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, wasahihul Hakim, dan ini hadis dikatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim di antara ulama ahli hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian
ulama ahli hadis yang merupakan perawi hadis kebanyakan bermadhab, ya, begitu ya. Kebanyakan bermadhab dan kebanyakan bermadhab pada madhab Imam Syafi'i. Jangan lupa ente sering baca hadis, ente asal tahu sejarah Indonesia. Ternyata ulama-ulama ahli hadis, perawi hadis, imam-imam hadis mereka bermadhab, terutama madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau imam ahli hadis saya masih ada bermadhab, ini baru imam musola. Nggak ada. Dari madhab ya lagu-laguan, baru imam masjid dari madhab lagu-laguan. Imam hadis saja yang menguasai hadis yang sangat banyak masih bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الأضياء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو بيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنام bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a ash-shan wad-darajah ya Rasulullah salamun alayk ya Rafi'a ash-shan wad-darajah ya Rasulullah salamun alayk ya Rafi'a ash-shan والدرجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله.